makin panas. Rumah Nikmir dikepung. Najwa Shihab balas serangan Nikita Mirzani. Nana goyang ucap satu kalimat ini. Artis Nikita Mirzani gencar menyerang presenter Najwa Shihab. Nikmir seolah tak kehabisan energi memberi kritikan terhadap Najwa Shihab. Kritikan tersebut diawali terkait Najwa Shihab yang menyoroti gaya hidup mewah sejumlah anggota kepolisian, hingga membuat Nikita Mirzani menjadi salah satu pihak yang kontra. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani juga menyeret nama Anies Baswedan pada kritik yang ditujukan kepada Najwa Shihab. Lalu, seperti apa reaksi Najwa Shihab? Alih-alih merasa ketar-ketir di pojokan Nikita Mirzani, Najwa bak memilih bodoh amat dengan kritikan artis sensasional tersebut. Sejak beberapa waktu lalu disenggol oleh Nikita Mirzani, putri Quraisy Shihab itu sama sekali belum menggubris sindiran kritikan tersebut di media sosial. Najwa Shihab justru memperlihatkan kebahagiaannya menghadiri Playfest 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Melalui unggahannya di Instagram Story, wanita akrab disapa Nana ini terlihat ikut bernyanyi dan berdendang di bawah panggung bersama para penonton dan timnya. Terlebih lagi, Nana juga memamerkan tengah asik joget koplo bersama para penonton saat grup Vel Koplo tampil di konser Playfest 2022. Tampak Najwa Shihab yang mengenakan kaos hitam terlihat sangat menikmati band musik yang tampil di acara tersebut. Bahkan, Mbak Nana sempat diajak naik ke atas panggung untuk bernyanyi dan berjoget bersama Vel Koplo. Penampilannya pun sukses semakin memeriahkan panggung Playfest 2022. Dalam video tersebut, Najwa Shihab tak lupa menuliskan kalimat seolah ia tak memperdulikan kehebohan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. "I don't care, I love it," ujarnya. Sampai saat ini, Najwa Shihab belum memberikan keterangan mengenai sentilan Nikita Mirzani ini. Sementara itu, tidak cukup menyinggung Najwa Shihab, Nikita Mirzani kini menyinggung seolah jurnalis yang diduga punya hubungan terlarang dengan sosok tukang korupsi. Menurut unggahan di Instagram Nikita Mirzani pada Minggu 18 September 2022, begini ungkapannya soal perselingkuhan tersebut. Padahal lakinya jurnalis itu lebih ganteng daripada si bapak tukang korupsi ini. Kenapa sih jurnalis ini lebih milih si bapak-bapak ini ya? Apa karena goyangan endul? Atau suka sama cara laki-laki ini bicara dan selalu bawa-bawa agamanya? Ujarnya. Nikita juga menyoroti bentuk tubuh sang pria yang disebutnya gempal. Mungkin bininya si bapak ini harus diet dulu karena badannya kayak gempal, supaya bisa nyaingin badannya si jurnalis ini. Gitu kali ya, imbuhnya. Menurut Nikita, keduanya kerap pergi keluar kota bersama. Mereka tuh sering keluar kota bareng loh, sambungnya. Dirinya juga menyindir dan membandingkan sosok kadrun dengan aset negara. Kelas kadrun emang beda sama kelas aset negara, pungkas Nikita Mirzani. Namun, tidak diketahui untuk siapa cuitannya ini ditujukan. Selain itu, lewat media sosialnya, dirinya mempertanyakan mengapa jurnalis tersebut seperti tebang pilih dalam memberikan kritik pedasnya. Di mana mata Najwa? Matanya cuma mengurus polisi pakai baju branded sama jam tangan, plus Sambo aja menggebu-gebu. Giliran bahas kasus Anies nggak? Ujar Nikita Mirzani. Menurut pemain film Nenek Gayung itu, hukum yang akan dijatuhkan terhadap Sambo bukan urusan Najwa Shihab. Sebab pihak kepolisian tengah memproses kasus yang menjerat mantan Kadipropam Polri tersebut. Nikita menilai ada kasus lain yang lebih penting dan perlu diperhatikan. Kasus penyalahgunaan anggaran ini lebih penting karena menyangkut uang rakyat Indonesia.
Mungkin sebagian uang yang disalahgunakan adalah uang dari netizen yang bayar pajak dan belain Mbak Najwa, tutur janda 3 anak itu. Mantan kekasih John Hopkins itu meminta agar Najwa Shihab mengomentari isu yang memang menyangkut kepentingan masyarakat. Tuh, kalau mau speak up kasus begini Mbak Najwa, yang jelas-jelas merugikan negara, kata Nikita Mirzani. Dia lantas menuliskan pesan soal perbedaan yang pintar dan sok pintar. Dia berpendapat, untuk terlihat pintar, itu perkara mudah. Kalau pintar ngomong agar terlihat pintar, gampang. Gak perlu sekolah tinggi untuk jadi berani dan selalu berkata benar, kata aktris 36 tahun itu. Tetapi, untuk didengar, orang memang perlu kelas. Kelas kadrun sama kelas aset negara, beda, tambahnya. Di lain sisi, Nikita Mirzani juga kembali menyindir Najwa Shihab bahwa pembawa acara Mata Najwa itu pernah gagal menjadi menteri. Kegagalan itu lantas disebut Nikita bikin Najwa sakit hati, sehingga sering mengkritik kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jadi, dulu Mbak Nana itu pengen jadi menteri guys, menteri pendidikan. Namun Bapak Jokowi lebih memilih yang satu itu, laki-laki. Jadi, retaklah hatinya guys, kata Nikita Mirzani dalam story Instagramnya. Tudingan Nikita Mirzani ini bertolak belakang dengan pengakuan Najwa Shihab dalam obrolannya dengan Putri Tanjung di kanal YouTube CXO Media. Najwa Shihab mengaku sering ditawari berbagai jabatan. Video ini diunggah pada 20 Agustus 2020. Jujur, dari dulu sampai sekarang ya, tawaran-tawaran itu selalu ada dan sekarang makin sering. Apalagi dulu waktu 30% perempuan masuk politik. Kayaknya hampir semua partai politik nawarin gue jadi caleg deh, kata Najwa Shihab. Tidak hanya menjadi calon legislatif, Najwa Shihab juga pernah ditawari menjadi wali kota hingga bupati di daerah-daerah terpencil. Bahkan, ia juga pernah ditawari menjadi menteri, calon wakil presiden, hingga calon presiden. Jadi, gue udah pernah ditawarin jadi calon wali kota, bupati, di daerah antah berantah itu pernah ada yang nawarin. Menteri, calon presiden, wakil presiden juga pernah, ujarnya. Tetapi, Najwa Shihab selalu berpikir berulang kali setiap kali mendapat tawaran tersebut. Ia selalu membandingkan dengan posisinya sekarang yang menjadi pembawa acara Mata Najwa sekaligus pemilik narasi. Ketika tawaran itu muncul, aku memang selalu berpikir sih tentang itu sih. Tapi setiap kali tawaran itu datang, aku selalu berpikir posisi sekarang lebih banyak manfaat atau mudaratnya, katanya. Pada akhirnya, Najwa Shihab pun selalu menolak tawaran itu. Dia merasa posisinya sekarang sudah cukup untuk membawa dampak kepada semua orang. Sehingga ia merasa tidak perlu berada di jabatan yang paling tinggi untuk membawa pengaruh baik kepada masyarakat. Sampai sekarang ada tawaran itu, aku berpikir kayaknya lebih banyak manfaatnya di posisi sekarang, kata Najwa Shihab. Bagaimana menurut pendapat Anda?